Selamat datang di channel podcast kami, Potret 30 Raut Bona Berkarya. Kali ini kami akan membahas topik khusus yang lagi cari-cari perguruan tinggi. Intinya kita akan bahas tips-tips penting bagaimana mempersiapkan diri masuk perguruan tinggi bersama narasumber kami, si kembar. Tapi karena hari ini mewakili si kembar, Kak Dina Borutagalung, yang keduanya syarat dengan banyak prestasi. Tapi saat ini dia hanya sendiri, kembar yang lagi ada kegiatan dan tidak bisa gabung saat ini. Jadi bagi Anda seorang siswa sekolah menengah atas atau orang tua yang membantu transisi anak Anda ke pendidikan tinggi, episode ini akan memberikan wawasan berharga untuk membantu Anda mencapai atau menavigasi pencapaian penting. Yuk kita simak Potret 30 Raut Bona Berkarya. Nah, sekarang sudah bersama adik saya, Dina Berliana Bintang Rotua Borutagalung, narasumber kita hari ini. Oke, sekarang Dina, silakan memperkenalkan diri, nama Hutagalungnya apa, kuliah di mana, dan jurusannya apa, dan apa jurusan yang sudah ditargetkan dari awal yang sudah dicita-citakan sejak SMP. Silakan deh. Oke, thank you Kak sebelumnya. Halo Abang Inang, Kakak, Abang, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Dina Berliana Bintang Rotua Borutagalung. Biasa dipanggil Dina aja. Saat ini aku sedang menempuh perkuliahan di Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2023. Dan sebenarnya aku punya kembaran, cuman belum bisa hadir saat ini karena lagi ada kegiatan. Oh ya, aku juga Borutagalung Dari Opung Dato Harea nomor 16 Kak. Oke. Sudah. Kalian kembar ya? Iya. Oke. Nah, boleh cerita nggak? Kalau kembar itu kan istimewa ya. Apakah kalian tuh dari awal masuk perguruan tinggi itu emang sama niatnya? Terus ngambil jurusannya sama atau memang sudah dicita-citakan sejak SMP? Oke, kalau misalkan sama, sebenarnya kita dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah itu selalu bareng Kak. Oke. Sebenarnya mungkin dari kitanya nggak disengaja ya, cuman karena dari bunda, papa pengennya kita selalu bareng, jadi kayak puji Tuhan kita selalu bareng dari playgroup sampai sekarang kuliah gitu ya? juga. Wow. Tapi untuk jurusan sih kita beda ya Kak. Kalau aku sekarang ambil jurusan hukum, kalau kembaran aku itu ilmu administrasi. Oke. Ya, khususnya di administrasi publik. Jadi sebenarnya sama ya, hampir sama secara keseluruhan. Cuma bedanya kalau hukum mungkin ya udah gitu kayak balas pidana, perdata, tata negara, administrasi. Kalau misalkan ilmu administrasi ini khusus terkait ya udah administrasi publiknya gimana, administrasi negara gimana. Tapi sebenarnya kalau untuk kesukaan atau misalkan iya kalau kesukaan sebenarnya kita sama sih, nggak jauh beda lah ya. Tapi cita-cita beda dong ya? Sama atau enggak? Gak tahu sih Kak, Beda, mungkin jurusannya beda, beda kan? Oke. Passionnya mungkin agak beda dikit. Nah, oke Din, sekarang coba kamu ceritain deh. Setelah proses kamu masuk perguruan tinggi itu, jalur prestasikah atau jalur yang sesuai dengan yang sudah kamu tuju? Oke. Jadi sebenarnya waktu masuk S1 perguruan tinggi itu negeri, puji Tuhan aku masuknya lewat jalur undangan. Oke, puji Tuhan ya. Iya Kak. Nah, zaman kakak dulu namanya PMDK. Oh iya. Oke, sekarang kamu jalur undangan. Iya, namanya kalau di aku dulu SNMPTN. Kayak gitu. Terus masuk jalur undangan, nah kembaranku ini dia masuk jalur SBMPTN. Jadi tertulis gitu ya. Tertulis ya. Yang biasa diikuti ya. Iya, benar. Nah, sekarang aku sedang menempuh kuliahku di S2. Puji Tuhan juga itu pakai ibaratkan fast track itu kayak beasiswa dari UB gitu ya Kak ya. UB itu apa? Universitas Brawijaya. Oke. Beasiswa di Universitas Brawijaya. Kamu di Universitas Brawijaya dan dengan jalur fast track. Fast track, iya. Fast track untuk magister ilmu hukumnya. Itu semacam ada beasiswa 50% lah untuk semester 1 dan semester 2-nya. Kalau berhasil lulus S1-nya itu di bawah 4 tahun. Dan
puji Tuhan juga kemarin bulan Februari Iya. aku udah yudisium, udah lulus Wisuda ya, S1-nya, S1-mu ya. S1-nya Fakultas Hukum ya. Fakultas Hukum. Oke. Dan lagi nunggu wisuda aja sih Kak. Oke. Jadi nanti bareng sama si kembar ya, kembar Iya. aku ya wisudanya ya. Iya Kak, kebetulan dia juga udah selesai sidangnya bulan Maret kemarin, jadi dia mau ngurus yudisium dan kalau bisa sih wisuda bareng. Wisuda bareng. Nah, artinya kalian kembar dari TK sampai university dan puji Tuhan kalian sudah lulus, sudah yudisium. Gimana perasaannya? Perasaan kamu, si kembar, papa mama gitu. Gimana coba? Dengan kebanggaannya dengan jalur yang luar biasa ya, yang bisa jadi teladan contoh nih untuk adik-adik yang sedang mempersiapkan diri di luar sana, yang masa SMP boleh sudah mempersiapkan diri, yang sudah SMA ya kan? Coba kamu ceritakan gimana perasaannya sudah lulus dengan waktu yang cukup cepat ya. Pastinya sangat bersyukur sih Kak udah bisa di tahap kayak gini, karena aku juga tahu kalau semua berkat ini bukan dari aku juga, tapi bantuan dari Tuhan Yesus, dari Bunda Papa yang selalu dukung apapun itu, baik materi, non materi, selalu dapat dukungan sih Kak selama perkuliahan. Jadi ya terasa sangat bersyukurlah punya orang-orang Orang tua. terdekat yang mau support apapun kegiatan kita dan percaya terus sama kita gitu. Oke, nih kan kamu kan udah sukses nih ya, lulus nih sama kembaran. Nah, itu kan awal-awalnya anak yang besar di Jakarta hijrah keluar kota, artinya kan ada proses lingkungan ya, maksudnya hati juga beradaptasi dong dengan lingkungan baru, apalagi di Malang gitu ya. Cuma di Malang enaknya dingin ya deh. Iya, Oke. benar. Dingin, makanannya juga murah-murah terjangkau ya gitu. Nah, jadi bagaimana sih perasaan kalian gitu yang awal-awal jauh dari orang tua gitu loh. Terus kesulitan apa yang kalian alami selama kalian jadi anak kos gitu kan? Nah, ini kan kembar nih. Nah, kalau lagi sakit atau gimana gitu, yang siapa yang panikan, siapa yang dewasa? Boleh dong ceritain? Oke, pertama-tama yang waktu kuliah ke Malang itu perasaannya sih seneng, karena selama di Jakarta itu ya kita kan orang tuanya strict parents gitu ya Oke. Kak. Jadi ya jarang lah yang pergi-pergi kemana gitu, selalu dianterin bunda juga, selalu Kawal papa. ya? Iya, selalu dikawal. Nah Oke. tiba-tiba waktu dilepas di Malang, ya itu lebih seneng aja bisa kayak yaudah keluar sendiri, apa sendiri, gitu-gitu sendiri. Cuman ya waktu bulan-bulan ketiga atau keempat gitu sempet juga sih kalau aku nelpon ke bunda kayak nangis gitu karena kangen gitu. Biasa ada mama bangun tidur gitu ya, ada papa. Cuma kalau bunda ya cuma kayak ya udah Nang, ya udah gitu. Harus kuat gitu ya, namanya mama ya. Iya, gitu-gitu aja sih. Terus kalau misalkan sakit apa medini sebenarnya beda ya Kak mungkin. Cuma karena kita selalu bareng aja, karena kita ngekos bareng, jalan-jalan juga bareng, jadi lebih ke menular aja gitu penyakitnya. Bukan kayak emang secara natural aku sakit ya sakit, enggak juga sih. Enggak ya, jadi Iya. karena satu kamar, akhirnya mungkin tadinya kamu yang demam, ketularan sama kembaranmu Iya, gitu. benar. Nah, Iya. dan kalian kembar nih siapa yang paling kuat nih? Biasanya kan kakaan apa adik iya. nih yang lebih dewasa. Udah Kak, tenang atau Dek gitu. Kalau itu sebenarnya lebih ke adik aku sih Kak. Oh. Adik aku lebih yang kayak ya udah enggak ya gimana ya, lebih kuat, lebih tough aja gitu. Terus kalau Oke. masalah sakit atau perasaan dia nggak yang terlalu gimana. Kalau aku tuh kayak perasaannya Lebih mellow ya, iya, lebih mellow, sensitif. bener. Apalagi di Malang kan jauh gitu ya Kak, Oke, sama Jakarta. benar. Jadi ya udah kadang kalau kayak sekarang aku pulang ke Jakarta ya karena pengen pulang aja ketemu Kangen bunda papa. sama papa ya. Jadi waktu bunda papa Bunda. nanya mau pulang nggak Kak, aku dari jauh kayak mau gitu. Nah ya. sedangkan Kangen kembaranku masakan mama ya. Iya. Asik. Bunda masakannya enak ya? enak. Apa yang kalian sukain dari masakan Bunda? Seringnya itu kayak masakan rumahan aja sih Kak, kayak misalnya kayak ikan teri Oh, balado, bener ya. sayur-sayur iya. Ikan Kalau- teri balado iya. ya. Kalau di ini sih lebih yang kayak sebenarnya ya udah mau pulang nggak pulang juga nggak apa-apa gitu. Oh, nah, kembar nih, uang jajannya sama nggak dikasih papa mama? Oh, kalau Ada yang lebih gede, kakaan? kalau buat uang jajan bunda papa sih kayak sama semua sih, kayak ke aku, ke Dini, ke adikku yang ketiga itu kan sama-sama kuliah ya Iya. lagi ya Kak. Itu sama semua. Cuman Oke. kayak misalkan aku kemarin lagi ngurusin perinan buat skripsi apa-apa, bunda cuma ngasih nambahin gitu duit jajannya. Terus kalau bagian Dini yang lagi minta lagi ditambahin lagi gitu. Tapi untuk duit keseluruhan tuh selalu sama. Sama ya? Iya. Tapi kayaknya tadi kayak udah nyebutin kembarannya Dini kurang, berarti Dini lebih boros dari kamu? Enggak. Oh, enggak sama ya? Oke. Sama-sama. Sama ya? Iya, sama. Jadi sama-sama
Hemat juga ya kembar ini ya. Iya, lumayan lah Kak. Ya kan biasanya kan ada yang boros, ada yang hemat gitu. Enggak. Jadi kalian sama ya. Iya, kita sama sih. Luar biasa ya. Ini berarti kembar identik berarti ya. Oh, kalau aku sama Dini nggak kembar Nggak identik, kembar identik malah, ya. Kak. Iya. Sifatnya identik kayaknya. Mungkin ya. Pertama. Oke. Nah, kira-kira kesan yang nggak enak selama kalian itu jauh dari orang tua, kuliah di Malang tuh apa sih, Dek? Oke, paling kerasa sih kayak buat daily activities gitu ya Kak. Kalau bisa di rumah makan udah disiapin Iya. gitu. Kalau misalkan di Malang ya kita nyari makan sendiri. Kalau nggak beli makan sendiri ya nggak makan gitu di hari itu. Kalian nggak ada yang masak nih? Enggak sih Kak, kita kebetulan Oh. beli. Kita Beli aja terus ya kalian ya? Ada langganan di situ juga? Iya bisa di samping kos atau paling sering kita kayak Shopee Food atau GoFood gitu. Oh iya, udah keren ya. Shopee Food. Kalau di rumah kayak sekarang enak, bangun-bangun, Mama udah udah siapin, iya Ah. ada buah, ada makanan, Oh, semua gitu. lengkap sih. Oke. Nah, sekarang kalau kalian tuh sudah melewati masa-masa kuliah di Malang, jarak jauh dari orang tua, dan kalian berhasil dengan waktu yang cepat. Nah, ini kamu kan sudah tadi mengambil yang namanya fast track ya, jenjang ke S2-mu. Nah, kalau kamu sudah selesai mendapatkan data S2, apa nih planning kamu pendidikan ke depan? Ingin bekerja kah? Atau Dida mau jadi lawyer langsung? Atau apa nih ke depannya? Oke Kak, sebenarnya untuk ngambil fast track ini juga dadakan gitu sih Kak sebenarnya. Dadakan dalam arti kata ya sebenarnya dari mau lulus S1 itu pengen langsung kerja dulu. Cuman karena di semester 6 itu ada ya tawaran gitu. Aku ikutin terus puji Tuhan lolos seleksinya. Jadi yaudah meneruskan dulu ke magister ilmu hukum. Dan di sini kan aku fokusnya konsentrasinya itu hukum ekonomi dan bisnis ya Kak. Jadi mungkin kalau Tuhan berkenan juga aku pengen ke arah ya ke legal company. Mungkin kalau mau ke lawyering juga itu bisa, cuma nanti aku ambil PKPA dulu untuk advokatnya. Untuk profesi ya, ujiannya prakteknya ya. Udah ada kepikiran mau praktek di lembaga hukum siapa? Atau kakak kasih bocoran? Rekomendasi gitu ya? Boleh. Iya, tapi sih pengennya abis lulus magister ilmu hukum ini mohon doanya juga Kak. Aku sekarang udah semester 2, jadi semester 3 nanti rencananya udah ngambil matkul ujian proposal tesis. Jadi semoga dilancarkan dan semoga lulus, pengen kerja dulu, pengen ngasih uang. Iya, pengen kerja ngasih uang ke bunda papa juga. Keren Buru Tagalog ya guys. Nah, jadi teman-teman yang masih mau menentukan pilihan kuliah, ini layak untuk dicontoh ya, inspirasi. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi nih, kamu udah jelas nih ya untuk planning kamu ke depan. Yang pasti mau legal company itu juga keren, prospek ke depan, pengacara di perusahaan-perusahaan besar. Nah, atau kamu ngambil profesi lawyer ya, harus juga nanti ada ujiannya, ada magangnya juga gitu. Kebetulan kita juga kan ketua umum kita seorang lawyer yang kondang, ya kan? Nah, itu boleh dimasukkan dalam list kamu ya. Jadi kalau nanti kamu butuh untuk praktek, coba propose ke Bapak udah haposan ya. Kakak kasih bocoran ya. Nah, sekarang apa sih tips-tips supaya adik-adik di luar sana yang sedang mempersiapkan diri, yang udah lulus SMP, SMA, untuk mereka bisa mempersiapkan rencananya seperti yang Dina lakukan gitu. Coba dikasihkan tips-tips buat adik-adiknya. Kak, mungkin kalau ini berdasarkan pengalaman aku aja ya Kak. Kalau buat teman-teman atau adik-adik di SMA, ya pertama harus tahu minat bakatnya dulu mau kemana. Kayak misalkan kalau kamu sebenarnya misalkan punya skill komunikasi yang bagus, yaudah kamu ambil fakultas ilmu komunikasi, ya bisa juga atau public relation. Atau kalau misalkan pengen yang all in, paket lengkap, itu bisa ke hukum, karena hukum bisa kemana aja gitu ya kayak menurutku. Cuma perlu dilihat lagi juga, misalkan kalau adik-adik di SMA sekarang dapat eligible undangan gitu ya, dilihat kalau misalkan mau lulus fakultas mana atau jurusan mana yang sekiranya bisa lolos, karena ini kesempatan besar juga ya Kak. Kalau misalkan udah dapat undangan, tapi harus sesuai juga sama minat bakatnya. Apalagi sekarang juga selain jalur undangan ada juga jalur ujian gitu ya. Kalau jalur ujian harus dilihat kayak bener-bener minatnya mau di bagian apa, di bidang apa, karena menurutku fakultas ini sangat menentukan untuk kedepannya. Jangan sampai nanti udah keterima malah nyesel. Jangan sampai bingung, juga Kak, jangan sampai juga keterima di universitas yang top 10 tapi jurusan yang nggak kamu minati gitu. Gak itu juga nggak passionnya, itu sayang juga Kak. Nggak cocok karena sayang juga nanti nggak berkembang juga di universitasnya, karena jujur
kalau aku ini Kak banyak berkembang di fakultas dan universitasku. Karena aku ikut organisasi di luar kampus, organisasi kampus, Nah, artinya aku cut deh. iya. Aku denger nih, kamu tuh punya prestasi keren loh. Selain Iya. kamu ambil kuliah hukum tuh sulit ya. Kamu juga masuk dalam Putri Brawijaya Favorit 2020. iya. Gimana ceritanya kok anak hukum mau juga berlaga di ini semacam kontestan kalian di kampus ya? Iya. Nah, apa kriterianya kamu bisa berhasil menjadi Putri Brawijaya Favorit 2022 dan termasuk top 5 putra-putri Brawijaya 2022? Coba Oke ceritakan. Kak, mungkin aku jelasin sedikit. Iya. Jadi kalau Putra Putri Brawijaya ini kayak event pageant gitu di Universitas kecantikan Brawijaya ya. Oke. Jadi ini seleksinya satu Universitas Brawijaya itu Kak. Nah itu ada perwakilan dari fakultas dan lain sebagainya. Oke. Awalnya sih aku ditawarin sama Iseng-iseng. kakak tingkat. Iya, Oh, kakak ditawarin kelas sama ya? kakak tingkat, Kakak iya tingkat, Kak. nah. Ayo Din ikut aja, ini coba dan segala macam. Ya aku ikutin aja Kak. Aku bilang ke Bunda gitu kan kayak gimana Bun kalau ikut dan lain sebagainya. Untungnya Bunda juga support. Oke. Jadi ya udah di tahun 2022 itu aku daftar seleksi itu di 100 orang itu Kak. Itu terpilih 10 Putri Brawijayanya. Dari berapa peserta yang ikut waktu itu? 100 waktu itu. 100 dari Iya. seluruh fakultas ya? Iya, satu Oke, Universitas satu Universitas Brawijaya. Brawijaya. Iya. 100, Dina lolos Iya. sampai ke 5 besar. Iya, top 5. Top 5. Dan jadi Putri Brawijaya Favorit 2022. Oke. Kategorinya apa kamu bisa jadi Putri Favorit Brawijaya? Putri Favorit itu dari voting. Voting ya Di dari Instagram oke. gitu sih Kak. Oh, di main di Instagram Iya, ya. di Instagram votingnya. Terus Nah. paling banyak voting likes-nya itu jadi Putri Brawijaya Favorit. Favorit. Apa yang ditonjolkan waktu kamu dipilih jadi Putri Brawijaya Favorit? Skill apa? Kamu bisa nyanyi atau apa? Iya, waktu itu sih aku penampilan bakat itu nari sama Nari, ya? nyanyi. Mungkin dari situ sih Kak. Oke. Favoritnya. Nah, yang terakhir, Din. Ini kan kalian nih masih remaja cantik, belia dan cemerlang, cerdas ya. Sudahkah ada yang datang menyatakan cinta atau hati gitu? Ada suka-sukaan nggak di kampus? Mungkin dulu ada sih Kak, tapi sekarang enggak sih, lagi fokus aja ini Untuk belajar. kuliah gitu ya kayak. Gitu ya. Iya. Tapi boleh kakak tanya dong, kan Iya. kriteria untuk calon pendamping masa depan itu harus ke orang Batak ataukah kamu sekarang kan kita udah open minded ya, banyak Iya. baru Batak yang kawin sama bule, sama yang lain-lainnya yang dari luar Korea gitu. Kira-kira kamu masih mempertahankan kebatakan kah atau kamu mau go public gitu? Oh gitu. Kalau Gimana? misalkan sempet ngobrol-ngobrol juga sama Bunda Papa ya mungkin harus strict orang Batak gitu. Oh, Jadi denger jadi, ya? Iya, jadi Harus orang Batak loh bergaul kita ini ya. Nyarinya yang sama-sama Batak aja Oke. gitu Kak. Yang seiman ya. Iya. Oke. Nah. Baiklah, inilah dari narasumber kami Dina Boru Tagalog, mahasiswi Brawijaya Malang. Jadi untuk informasi hari ini, terima kasih telah hadir adik kakak Dina di channel kita tentang persiapan menuju perguruan tinggi. Kami harap tips ini bermanfaat bagi Anda saat Anda memulai babak baru dalam perjalanan akademis Anda. Nantikan episode selanjutnya tentang wawasan pendidikan dan lainnya. Jangan lupa follow, subscribe, dan share.